Aplikasi klinis e-Cepat sangat menarik. Selamat pagi teman-teman semua. Saya sangat antusias berbicara dengan anda selama 30 minit ke depan tentang sesuatu yang secara radikal mengubah cara kita menangani pasien trauma. Penilaian terfokus yang diperluas dengan sonografi untuk trauma atau cepat seperti yang kita semua sebut. Sebelum kita lebih dalam, saya ingin tahu berapa dari anda yang secara rutin menggunakan ultrasound untuk penilaian trauma dan seberapa percaya diri anda dengan e-Cepat. Hari ini saya ingin meningkatkan keyakinan semua orang dalam menggunakan alat luar biasa ini. Kisah asal-usul USG Trauma adalah cerita yang sangat menarik dan penuh pelajaran. Izinkan aku membawamu kembali ke Perang Korea sejenak. Membayangkan seorang ahli bedah medan perang bernama Dr. Adam Cowley dengan panik bekerja untuk menyelamatkan tentara muda yang mengalami cedera parah. Penemuannya mengubah dunia trauma medis untuk selamanya. Ketika dia mendeteksi dan menghentikan pendarahan pada jam pertama luka, tingkat kelangsungan hidup melonjak drastis. Penemuan ini menjadi apa yang dikenal sebagai jam emas, periode kritis di mana tindakan kita menciptakan perbedaan besar antara hidup dan mati. Ketika Dr. Cowley kembali ke Maryland setelah perang, ia mendirikan pusat trauma khusus pertama di Amerika berdasarkan prinsip ini. Tapi inilah tantangan yang dia dan orang lain hadapi. Bagaimana anda dengan cepat menemukan pendarahan internal tanpa membuang menit berharga dari jam emas itu? Itulah masalah yang akhirnya membawa kita ke USG Trauma, evolusi deteksi pendarahan dari invasif ke instan. Ya, bagaimana kita bisa beralih dari pengamatan medan perang ke ujian cepat setelah kuliah ini? Mari kita jalankan evolusi pendekatan kita untuk menemukan pendarahan internal. Awalnya ada 3 opsi utama meskipun semua memiliki kekurangan. Ada yang ingin menebak apa itu? Ya, pemindaian DPL CT dan kemudian ultrasound membawa kemajuan. DPL adalah metode awal, yaitu Diagnostic Peritoneal Lavage. Beberapa rekan yang lebih senior mungkin sudah melakukan ratusan prosedur ini. Ya, Anda membuat sayatan kecil di perut, mencuci dengan selin, kemudian menganalisis hasil. Jika ada lebih dari 100,000 sel darah merah per milimeter kubik, itu indikasi pendarahan internal. Empedu atau partikel makanan menunjuk pada perforasi organ. Namun, DPL memiliki kekurangan signifikan seperti ketidakmampuan mendeteksi pendarahan dada, gangguan jantung, atau pendarahan retroperitoneal. Selain itu, ini prosedur invasif yang berisiko untuk pasien yang mungkin tidak memerlukan operasi. CT opsi yang terperinci tetapi tertunda. Pemindaian CT memberi kami gambar indah dan informasi rinci tentang cedera organ. Itu dulu dan masih menjadi standar emas bagi pasien yang stabil, tapi mari kita nyata. Seberapa praktis CT untuk pasien trauma yang tidak stabil itu? Jadi harus mengangkutnya jauh dari area resusitasi anda. Mereka tidak bisa tetap diam karena mereka sakit atau berubah dan paparan radiasi tidak ideal. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk makan di jam keemasan yang kami coba simpan. Ultrasound adalah pengubah permainan. Hal ini membawa kita ke ultrasound, pendekatan yang merevolusikan penilaian trauma. Pikirkan tentang keuntungannya. Itu sama sekali tidak invasif, dilakukan tepat di samping tempat tidur, tidak ada radiasi, Anda dapat mengulanginya sesering yang diperlukan, dan itu cepat baik secara harfiah maupun sebagai akronim untuk operator terampil. Sensitivitas untuk mendeteksi perdarahan intraabdomen adalah sekitar 78% dengan spesifisitas mencapai 97 sampai 100%. Itulah angka-angka yang bisa kita gunakan di teluk trauma, bukan? Dari cepat ke E, cepat. Kenapa ekstra E penting? Ya, pemeriksaan cepat asli yang secara resmi diperkenalkan pada tahun 1999 berfokus pada 4 area utama, kuadran atas kanan, kuadran atas kiri, panggul dan perikardium. Itu menjawab satu pertanyaan kritis. Apakah ada cairan bebas di perut atau di sekitar jantung? Cepat dapat mendeteksi hanya 100 ml cairan dan itu mengesankan jika Anda mempertimbangkan bahwa pemeriksaan fisik membutuhkan sekitar 120 ml sebelum Anda dapat merasakan cairan tersebut. Dan röntgen membutuhkan sekitar 175 cc untuk menunjukkan effusi pleura. USG hanya dapat menemukan 20 ml cairan pleura. Tapi karena kami menggunakan lebih cepat, kami menyadari keterbatasannya. Itu tidak dapat memberitahu kami tentang pneumothorax atau pneumothorax ketegangan. Itu tidak membantu dengan shock neurogenik atau kardiogenik akibat trauma. Ada sesuatu yang hilang. Itulah sebabnya pada tahun 2015 E ditambahkan untuk membuat cepat. KMT memperluas pemeriksaan untuk mencakup pandangan paru-paru pada ruang interkostal ke-4 ke-5 saat pasien berbaring atau ruang interkostal kedua saat mereka duduk. Hasilnya, EFAS mendeteksi pneumothorax dengan akurasi 78%, secara dramatis lebih baik daripada akurasi SINAR X traditional 36,4%. It mengubah permainan trauma dada, bukan? Siapa yang membutuhkan ujian cepat? Lebih banyak pasien daripada yang anda kira. Jadi siapa yang harus mengikuti ujian cepat? Jawaban singkat adalah hampir setiap pasien trauma yang anda khawatirkan tentang cedera internal. Ini mencakup kandidat seperti trauma akibat kecelakaan mobil atau jatuh dari ketinggian.
Ini juga melibatkan cedera akibat tusukan atau tembakan. Tapi jangan lupa pasien trauma hamil. EFAS sangat berharga bagi mereka karena menghindari radiasi sekaligus memungkinkan Anda menilai cedera internal dan potensi masalah plasenta. Bagaimana dengan orang tua yang jatuh tapi tampak stabil? Pasti. Anak-anak setelah trauma yang signifikan? Pasti. Mereka mendapat manfaat besar dari menghindari radiasi yang tidak perlu. Fasilitas ini sangat efektif saat Anda menganalisis penyebab trauma pasien yang dalam kondisi syok. Apakah itu kehilangan darah, tamponade jantung, pneumothorax, ketegangan? FAS membantu Anda dengan cepat membedakan ancaman jiwa ini sehingga Anda dapat segera mengobati masalah yang tepat. Peralatan yang benar adalah kunci dalam perdagangan. Mari kita tinjau perlengkapannya sebentar. Di dunia yang ideal, Anda akan memiliki 3 probe USG berbeda yang tersedia. Kuda kerja Anda adalah probe lengkung 2.55 MHz. Sempurna untuk melihat struktur yang lebih dalam seperti kantong Morrison atau celah splenoral. Inilah probe yang kebanyakan dari kita jangkau pertama dalam trauma. Jika Anda secara khusus mencari pneumothorax, probe linear 7 hingga 12 MHz memberi Anda resolusi terbaik untuk melihat geyser penting saat memeriksa jantung. Probe array bertahap hingga 8 MHz dirancang khusus untuk tampilan jantung melalui jendela terbatas. Tapi inilah kenyataan praktisnya. Jika hanya memiliki satu probe, gunakan yang melengkung untuk menyelesaikan tugas dengan hasil memadai. Detail teknisnya dibuat sederhana. Sebelum menggunakan probe pada pasien, pastikan mesin diatur optimal. Ingat panduan orientasi dasar. Indikator layar harus sesuai dengan penanda probe mengarah ke kanan atau kepala pasien sesuai pandangan. Atur kedalaman sesuai hasil visual, 3 to 5 cm untuk paru, 12 dan 18 cm untuk abdomen, 18 22 cm untuk jantung. Tempatkan zona fokus Anda pada tingkat yang menarik, tepat di pleura untuk evaluasi pneumothorax atau pada kedalaman potensi pengumpulan cairan untuk pandangan perut. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan keuntungan Anda sekitar 5060 untuk pensitran umum, tetapi turunkan ke 1520 saat mencari geyser jamak yang halus. 6 gerakan yang membuat ujian cepat yang bagus. Ada 6 gerakan probe dasar yang perlu Anda kuasai. Pikirkan mereka seperti langkah tari. Begitu mereka menjadi memory autot, Anda akan melewati ujian dengan mudah. Menyapu, mempertahankan posisi probe tetapi mengubah sudut dari dangkal ke dalam. Digunakan untuk memindai area berbentuk kipas. Contohnya menyapu dari perut bagian atas ke panggul. Geyser, mempertahankan sudut probe saat bergerak secara lateral atau vertical. Digunakan untuk pemindaian linear sepanjang bidang. Contoh meluncur dari tepi atas ke tepi bawah hati, mengayunkan probe pemasangan pada suatu titik dan mengayunkan kiri ke kanan. Digunakan untuk mengamati area yang lebih besar secara lateral. Sebagai contoh, teknik ini bisa digunakan untuk mengamati lobus kanan hati atau limpa lateral. Kipas miring menjaga posisi probe sambil melakukan kemiringan ke depan belakang. Digunakan untuk memindai area berbentuk kipas. Contoh menilai cairan di sekitar kandung kemih. Kompresi yang menerapkan tekanan ke bawah pada jaringan. Digunakan untuk menggantikan gas usus, mengompresi lemak. Contoh mengevaluasi struktur dalam atau membedakan struktur padat. Rotasi dilakukan dengan tetap mempertahankan posisi probe sambil memutar searah atau berlawanan arah jarum jam untuk mengubah bidang pemindaian. Contoh peralihan dari tampilan horizontal ke memanjang. Praktekkan setiap gerakan ini hingga terasa alami karena pasien Anda akan menghargai teknik lembut dan efisien Anda. Tur cepat perjalanan berpemandu melalui ujian. Sekarang mari jalankan setiap bagian ujian seolah melakukannya bersama pasien secara mendalam. Saya akan membagikan tips dan trik saya untuk setiap tampilan. 1 kuadran atas kanan menemukan kantong Morrisons. Kita biasanya memulai dari kuadran atas kanan yang disebut sebagai pandangan uang karena cairan bebas sering pertama terkumpul di sini. Tempatkan probe Anda di garis ketiak tengah kanan dengan penanda menunjuk cefalat. Cari hati, ginjal kanan dan ruang potensial penting di antara mereka. Kantong Morrison. Mulai memindai dari diafragma ke kutub bawah ginjal. Menggunakan gerakan goyang lembut untuk menyelidiki seluruh ruang potensial. Apa yang kamu cari? Garis anetroid hitam apapun antara hati dan ginjal yang seharusnya tidak ada di sana. Ingat cairan berwarna hitam pada ultrasound. Tip cepat, jangan salah lobus tengah kanan paru-paru sebagai cairan bebas di atas diafragma. Diafragma menciptakan garis gamma cerah dengan artefak cermin di atasnya yang dapat dan pemindai baru sepenuhnya. Karakteristik citra normal pada RUC 1, diafragma muncul sebagai garis hyperechoic bergelombang. 2. Hati menunjukkan ekogenisitas sedang yang seragam. 3. Struktur korteks ginjal dan medula jelas. 4.
Tidak ada area anechoic cairan di antarmuka hepatorenal, point teknis dan tip. Satu tulang rusuk lobus tengah kanan menyebabkan refleksi membuat diafragma atas sulit divisualisasikan. 2. Hanya jika ada efusi pleura kanan yang signifikan, area di atas diafragma dapat dilihat dengan jelas. Untuk napas dalam-dalam, pasien dipindai di antara tulang rusuk guna menghindari bayangan tulang lebih baik. Batin pasien terlentang, cairan mungkin terkumpul di lebih banyak lokasi posterior. 2 pandangan jantung inti dari masalah berikutnya, kita beralih ke pandangan jantung, yang bisa dibilang bagian yang paling menantang dari ujian untuk pemula. Tempatkan probe Anda di area subxiphoid, hampir rata di perut dan sudut ke bahu kiri pasien. Anda menggunakan hati sebagai jendela akustik. Untuk melihat jantung, mulailah di atas pusar dan perlahan bergerak ke atas sampai Anda menemukan jantung. Jika pasien Anda obesitas atau memiliki banyak gas perut, cobalah minta mereka menarik napas dalam-dalam. Ini mendorong diafragma ke bawah dan dapat meningkatkan pandangan Anda. Apa yang kamu cari? Garis-garis hitam di sekitar jantung menunjukkan efusi perikardial atau lebih buruk lagi, keruntuhan ventrikel kanan menunjukkan fisiologi tamponade. Tip pro, jangan salah mengira lemak epikardial sebagai efusi. Lemak muncul lebih bergema dengan garis-garis putih yang khas, sedangkan cairan seragam dan bergema. Karakteristik gambar normal di jendela jantung 1. Perikardium dan epikardium dalam posisi tanpa pemisahan 2. Fungsi ventrikel kanan diastolik dan sistolik normal 3. Antarmuka hati jantung yang jelas tanpa cairan. Point dan tip teknis 1. Lutut yang melengkung mengurangi tekanan perut, membuat pemindaian lebih mudah 2. Untuk pasien obesitas atau gas, cobalah dekubitus lateral kiri posisi ketiga. Jika pandangan subxiphoid tidak memadai, pertimbangkan pandangan sumbu panjang parasterno. 4 lemak epikardial dapat disalah anggap sebagai efusi perikardial yang memerlukan diferensiasi yang cermat. 3 kuadran atas kiri pemandangan yang sering diabaikan bergerak ke sisi kiri. Ada satu perbedaan penting dari tempat kanan probe Anda di garis ketiak posterior, bukan garis ketiak tengah. Mengapa? Karena meletakkannya terlalu di depan berarti Anda akan melihat perut dan isi lambung dapat disalah anggap sebagai cairan bebas. Sudut sedikit ke atas dari ruang interkostal untuk memvisualisasikan limpa, ginjal kiri dan ruang di antaranya. Limpa lebih kecil dan lebih homogen dibandingkan hati, dengan ginjal kiri diposisikan lebih rendah dibandingkan di sisi kanan. Bersikap menyeluruh di sini. Resesi limpa ginjal mudah dilewatkan jika Anda tidak metodis dalam pendekatan Anda. Karakteristik gambar normal di log 1. Limpa dengan hyperechogenisitas seragam lebih kecil dari hati 2. Struktur ginjal kiri jernih 3. Tidak ada cairan antara limpa dan ginjal. Point dan tips teknis. Salah satu perbezaan yang paling penting adalah menggunakan garis axillaris posterior daripada garis axillaris tengah 2. Hal ini menghindari perut yang isinya dapat disalahpahami sebagai cairan patologis. 3 tulang rusuk kiri biasanya melengkung lebih banyak, membutuhkan lokasi ruang interkostal yang lebih tepat. Cairan OCC sui nervatin mungkin terkumpul secara posteriorly, memerlukan pemindaian menyeluruh untuk melihat panggul dengan baik gravitasi. Untuk panggul, letakkan probe Anda tepat di atas sintesis kemaluan, mulai dengan orientasi melintang dan sapuan dari umbilikus ke kandung kemih. Setelah Anda menemukan kandung kemih, gunakan gerakan kipas untuk memeriksa di sekelilingnya, kemudian putar 90 degree ke tampilan memanjang dan ulangi kipas. Kuncinya adalah memasukkan area yang paling bergantung di mana cairan terkumpul, khususnya kantong vesikel recto pada pria atau kantong vesikardorin pada wanita. Tip praktis, kandung kemih yang diisi sebagian membuat jendela tongkat akustik terbaik. Jika benar-benar kosong, Anda akan kesulitan melihat struktur belakang. Jika terlalu kembung, itu benar-benar dapat menggantikan cairan bebas. Karakteristik gambar normal swan, kandung kemih muncul sebagai area hitam anechoic 2. Jernih batas kandung kemih 3, tidak ada cairan bebas di sekitar perimeter. Point teknis dan tips 1. Idealnya pasien harus memiliki kandung kemih yang cukup terisi. Setengah penuh adalah optimal jika kandung kemih kosong, sulit digunakan sebagai jendela akustik untuk struktur posterior 2. Pemindaian longitudinal harus mencakup sintesis kemaluan untuk memastikan penilaian area terendah dari cairan minimal yang mungkin. Setsin pasien wanita mempertimbangkan kemungkinan cairan panggul kecil fisiologis, terutama selama ovulasi. 5 paru-paru melihat A. Akhirnya kami memeriksa kedua paru-paru untuk pneumothorax. Tempatkan probe linear Anda atau kurva jika itu saja yang Anda miliki di ruang interkostal ke-4 ke-5 di kedua sisi. Untuk pasien duduk, ruang interkostal kedua di depan lebih disukai. Apa yang Anda cari adalah jesa pleura, gerakan berkilauan di garis pleura dengan pernapasan. Tidak ada jesa. Itu mengkhawatirkan pneumothorax. Jika Anda tidak yakin tentang jesa halus, beralih ke mode M.
Paru-paru normal menunjukkan tanda pantai, garis lurus di atas dinding dada, dan pola granular di bawah paru-paru yang bergerak. Dengan pneumothorax, anda hanya akan melihat garis lurus di seluruh kod batang atau tanda stratosfer. Penemuan yang paling spesifik adalah titik paru-paru, persimpangan di mana geser jamak normal bertransisi ke tidak adanya geser. Jika anda melihat ini, anda telah mendiagnosis pneumothorax secara pasti. Karakteristik gambar normal pada pemindaian paru-paru 1. Garis 2A yang terlihat geser pleura biasa menghadirkan artefak gemar horizontal. Stri tanda pantai pada mode M, garis paralel di atas pola granular di bawah. Langkah keempat mencakup teknik-teknik penting, geser pleura halus, penggunaan power Doppler untuk visualisasi optimal dan menempatkan garis mode 2 secara akurat pada pleura untuk hasil yang cermat sambil menghindari persimpangan diafragma. 3 pindai setidaknya 3 nada dan 4 point di setiap sisi untuk penilaian komprehensif. 4 untuk pasien yang terluka parah dalam posisi terlentang. Biasanya dimulai dengan ultrasonografi dada anterior dan lateral, protokol untuk mendiagnosis pneumothorax. Dalam penilaian pneumothorax menggunakan ultrasonografi, gerakan pleura berkilauan yang terjadi selama pernapasan menjadi langkah awal dengan memastikan geser paru-paru ada. Jika ini ditemukan, pneumothorax tidak ada pada situs spesifik. Anda dapat dengan percaya diri menyimpulkan bahawa tidak ada pneumothorax. Jika tidak ada geser paru-paru, kita beralih ke langkah selanjutnya, langkah 2. Cari baris B. Garis B adalah laser vertikal seperti garis hipokoik yang bergerak seiring dengan pernapasan dan mencapai bagian bawah layar. Jika baris B ada, ini juga mengesampingkan pneumothorax karena garis B memerlukan oposisi jamak. Ya, baris B tidak ada, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga. Mengidentifikasi titik paru-paru. Titik paru-paru adalah area pada dinding dada tempat pola paru-paru normal berpindah ke pola tanpa geser terkait dengan pneumothorax. Penemuan titik paru-paru memastikan adanya pneumothorax dengan akurasi tinggi. Jika titik paru-paru tidak ditemukan, pergi ke langkah terakhir. Langkah 4. Memeriksa nadi paru-paru. Denyut paru-paru adalah gerakan pleura yang sesuai dengan detak jantung dan terlihat tanpa adanya ventilasi. Keberadaan denyut paru-paru menunjukkan tidak ada pneumothorax karena menunjukkan pleura masih bersentuhan. Ketidakhadiran denyut nadi paru-paru bersama bukti geser paru, garis B dan titik paru memastikan diagnosis pneumothorax. Adanya geser paru atau garis B mengeliminasi kemungkinan pneumothorax. Titik paru-paru memastikan adanya pneumothorax. Tidak ada tanda seperti geser, garis B, titik paru atau denyut nadi paru menunjukkan kemungkinan besar pneumothorax. Pendekatan ultrasound terstruktur ini sangat membantu penilaian cepat pneumothorax di tempat tidur, terutama dalam kasus trauma dan perawatan kritis. Manajemen waktu tantangan 7 menit. Berapa waktu optimal untuk puasa? Standarnya adalah maksimal 7 menit. Dengan latihan, sebagian besar penyedia dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 hingga 5 menit. Tahu masalahnya? Mulai dengan area yang paling mungkin mengalami cedera berdasarkan mekanisme. Jika ada trauma dada yang jelas, periksa paru-paru terlebih dahulu. Untuk cedera perut bagian bawah, mulai dengan panggul, menjadi metodis namun efisien. Jangan terjebak dalam mencoba mendapatkan gambar yang sempurna. Ingat, kami sedang menyaring cairan gratis dan pneumothorax, bukan menulis laporan radiologi. Menghindari jebakan. Izinkan saya membagikan beberapa kesalahan umum sehingga anda tidak perlu melakukannya sendiri. Isi lambung disalah anggap sebagai cairan bebas. Ini terjadi saat memindai kuadran atas kiri terlalu ke depan. Solusinya? Menggunakan pendekatan garis axillary posterior, geser pleura yang halus terlewatkan pada pasien dengan ekspansi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang dangkal. Geser mungkin sulit untuk diapresiasi. Coba gunakan mode power Doppler untuk meningkatkan visualisasi gerakan halus. Artefak cermin membingungkan ke dalam interpretasi. Diafragma menciptakan artefak cermin yang bisa terlihat seperti cairan. Solusinya? Dengan pernapasan dalam, perhatikan pergerakan diafragma bersamaan dengan artefak cermin. Efusi nyata tidak menunjukkan tanda tirai seperti itu. Lemak epikardial disalah anggap sebagai efusi perikardial. Ingat, lemak bersifat gamma dengan garis-garis, cairan bersifat anechoic dan lemak tidak menyebabkan kompresi jantung dan kesalahan penempatan garis mode. Pastikan garis mode M ditempatkan sepenuhnya di medan paru-paru untuk mencegah pola membingungkan akibat persimpangan paru-paru dan diafragma. Volume cairan kecil tidak terdeteksi. Cairan di bawah 100 ml mungkin sulit untuk diketahui, terutama pada pasien terlentang di mana cairan tersebut mungkin berlapis di belakang. Pertimbangkan pemosisian ulang jika memungkinkan dan ketahui kantong anatomi tempat cairan mengumpulkan batasan. Jujur tentang apa yang tidak dapat dilakukan fast. Mari kita bersikap realistis tentang keterbatasan cepat. E-FAST terutama berfokus pada mendeteksi cairan bebas dan pneumothorax. Itu tidak dirancang untuk mengevaluasi cedera organ padat secara komprehensif.
Meskipun anda mungkin melihat luka yang jelas, penting untuk tidak langsung mengesampingkan kemungkinan kerusakan organ internal lainnya. Penampilan ultrasound darah berubah dari waktu ke waktu. Darah segar bergema, sedangkan darah beku menjadi lebih bergema. Mengetahui kapan cedera terjadi membantu menafsirkan apa yang anda lihat. Tantangan teknis juga ada. Obesitas, BMI lebih dari 28 hingga 30, emfisema subkutan dan gas usus ekstensif semuanya dapat membatasi kualitas gambar. Apa ujian tambahan selanjutnya bila diperlukan? Jika hasil cepat tidak pasti atau kecurigaan klinis tetap ada meskipun temuan negatif, pertimbangkan untuk mengulangi cepat setelah 30 hingga 60 menit, pendarahan tidak berhenti karena USG negatif. Penilaian ultrasonografi lanjutan, ultrasonografi perut lengkap, pemeriksaan jantung terfokus, atau ultrasonografi vaskular dapat menambahkan informasi berharga. Pemindaian CT tetap menjadi standar emas untuk pasien yang stabil. X-ray masih berperan pada patah tulang dan terkadang dapat mendeteksi pneumothorasis kecil yang terlewatkan saat puasa. TPL masih memiliki aplikasi khusus ketika ultrasound tidak tersedia atau tidak meyakinkan. Pertimbangan khusus kehamilan dan trauma dan puasa sangat berharga pada pasien trauma hamil. Perubahan anatomi kehamilan dengan uterus yang membesar yang menggantikan organ perut membuat penilaian standar menjadi menantang. Melampaui pemeriksaan cepat standar, evaluasi mencakup kondisi plasenta, jumlah cairan ketuban dan aktivitas jantung janin. Ingat untuk memposisikan pasien hamil pada posisi dekubitus lateral kiri untuk menghindari tekanan pada vena cava. Perhatikan pula bahawa sejumlah kecil cairan bebas fisiologis adalah hal yang umum selama masa kehamilan. Control Qualits memastikan keunggulan dalam program cepat anda. Bagaimana kita memastikan ujian cepat berkualitas tinggi? Dimulai dengan pelatihan yang tepat dan dilanjutkan dengan penilaian kualitas yang berkelanjutan. Pelatihan awal harus mencakup pengetahuan teoritis selama 8 jam ditambah latihan yang diawasi 2 faz di malu ujian. Pelatihan simulasi semakin berharga untuk belajar mengenali patologi. Mempertahankan keterampilan anda melalui pendidikan berkelanjutan dan tinjauan kasus secara teratur. Tidak ada yang meningkatkan kinerja seperti meninjau pemindaian anda sendiri terhadap temuan bedah atau CT. Dokumentasi juga penting. Laporan cepat anda harus dengan jelas menyatakan bidang mana yang diperiksa, temuan spesifik, keterbatasan teknis apapun dan interpretasi anda, termasuk gambar-gambar representatif dari temuan utama. Masa depan cepat apa yang akan terjadi selanjutnya, ke mana faz menuju. Teknologi ini berkembang pesat, perangkat genggam semakin kecil dan lebih cerdas. Algoritma kecerdasan buatan mulai membantu interpretasi yang berpotensi meningkatkan akurasi dan konsistensi. Kita melihat peluasan ke dalam perawatan prarumah sakit dengan para medis melakukan protokol yang disederhanakan di lapangan. Pendekatan khusus untuk populasi yang menantang seperti anak-anak dan orang gemuk sedang dikembangkan. Pendidikan juga berkembang, simulator realitas virtual kini dapat menciptakan patologi yang realistis dan penilaian kompetensi standar menggantikan subjektif. Menurutku, pendekatan siap anda di masa lalu menyatukan semuanya. 5 hal penting. Saat kita menyimpulkan, izinkan saya meninggalkan anda 5 poin praktis. 1. Bertindak cepat tapi bijaksana. Cepat memandu resusitasi anda tetapi tidak boleh menunda intervensi yang diperlukan. 2. Pertimbangkan gambaran keseluruhannya. Menafsirkan temuan cepat dalam konteks presentasi klinis pasien, tanda-tanda vital dan mekanisme cedera. 3. Tahu keterbatasannya. IFAS kuat namun tidak sempurna. Tambahkan dengan penelitian lain jika ditunjukkan. 4. Terus-menerus belajar bidang ini berkembang pesat. Tetap terkini dengan teknik dan bukti baru. 5. Bekerja sebagai tim. Perawatan trauma yang paling efektif melibatkan kolaborasi antara pengobatan darurat, bedah trauma, radiologi dan perawatan kritis. Terima kasih atas perhatian anda hari ini. Saya harap anda merasa lebih percaya diri dalam menerapkan E dengan cepat dalam latihan anda. Ingat, seperti keterampilan apapun, keahlian itu menjadi lebih baik dengan latihan. Jadi dapatkan pemindaian.